Shalom Bapak Ibu Saudara. Tahukah Anda, Tetsuya Yamagami, pria pembunuh mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, mengaku bila ia merencanakan pembunuhan tersebut karena ibunya yang merupakan anggota gereja unifikasi atau Unification Church telah menyumbang dana yang sangat besar selama bertahun-tahun sehingga perusahaan kontraktor milik keluarga mereka terkuras habis uangnya dan akhirnya bangkrut. Karena hidup dalam kemiskinan, Yamagami akhirnya dendam kesumat terhadap gereja tersebut dan ingin membunuh para tokohnya. Malangnya, Yamagami menduga Shinzo Abe adalah penasehat di gereja tersebut, sehingga ia melampiaskan kemarahannya kepada mantan Perdana Menteri tersebut. Padahal Shinzo Abe sama sekali tidak ada hubungannya dengan gereja itu. Bapak Ibu Saudara, kasus tentang penaburan yang berujung kecewa seperti ini banyak terjadi di beberapa gereja. Oleh karena beberapa hamba Tuhan dan pendeta itu menjanjikan orang yang menabur akan mendapatkan pelipat gandaan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Mereka memakai ayat yang ada di dalam Injil Matius pasal 13, Markus pasal 4, dan Lukas pasal 8. Nah, tapi saat ini kita ingin mendalami lebih dalam apakah benar di dalam Matius pasal 13, Markus pasal 4, dan Lukas pasal 8 itu bicara tentang menabur uang atau bicara tentang yang lainnya. Jadi kalau kita tahu ringkasan ceritanya seperti ini. Tuhan Yesus suatu hari berada di pinggir danau sedang berbicara di depan orang banyak tentang perumpamaan penabur benih. Penabur benih itu menabur, lalu diskenariokan Tuhan Yesus benih-benih tersebut jatuh di berbagai tempat. Nah, bisa kita ketahui ada 4 tempat jatuhnya benih itu, yaitu benih jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semak duri, dan di tanah yang baik atau subur. Tidak semua benih tumbuh. Benih di pinggir jalan habis dimakan burung. Benih di tanah bebatuan mati karena kekurangan tanah, dan benih di semak duri juga mati terhimpit semak. Hanya satu benih yang berhasil tumbuh, yaitu benih yang jatuh di tanah yang baik atau tanah yang subur. Jadi saat ini kita akan menafsirkan ayat ini sesuai dengan konteksnya. Nah, terkait persembahan dan pelipat kali gandaan, konteks atau hal yang paling penting yang harus kita ketahui adalah benih apa yang ditabur. Karena disinilah banyak orang yang salah kaprah mengartikan benih itu. Kalau kita bisa meneliti Matius 13, Markus 4, dan Lukas 8, kita bisa menemukan ayat-ayat kuncinya. Di dalam Markus 4 ayat 14 dijelaskan sangat jelas, penabur itu menaburkan firman. Kemudian Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dan yang terakhir ditegaskan di dalam Lukas 8 ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Jadi konteks yang ditabur adalah benih firman, bukan yang lainnya. Yang berlipat kali ganda 30, 60, 100 ialah firman Tuhan, bukan persembahan. Nah, tapi ada banyak hamba Tuhan atau pendeta mengganti ini dengan uang atau persembahan. Sebenarnya maksud Tuhan Yesus adalah orang yang mendengar firman akan berbuah, rohaninya bertumbuh dalam kebenaran, bukan orang menabur persembahan uang jadi tambah banyak atau berlipat kali ganda. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini
kita harus cerdas dan teliti di dalam membaca firman. Mari kita bangun sikap kritis yang tidak asal amin. Kritis bukan berarti tidak percaya firman, tetapi menseleksi interpretasi mana yang tepat dan mana yang kurang tepat. Dan jangan sampai oleh karena tafsiran yang salah, akhirnya kita menjadi kecewa, bahkan kecewa dengan Tuhan. Mari saat ini kita mau sama-sama belajar mendalami firman Tuhan, dan jangan mau dibodohi oleh beberapa oknum-oknum hamba Tuhan dengan memakai ayat Alkitab yang dipelintir oleh mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.